kagak live ya. Nah, gue masih gitu. Iya kan makanya ada ini ada apa? Nilai kalau kan ya kan biasa aja. Santu your life. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Ngosan Senja episode ke-10. Di episode ini kita akan ngebahas sebenarnya masih ada hubungannya dengan episode kemarin yang sedikit membahas soal santri atau pesantren. Tapi di kali ini kita akan ngebahas topik di mana kita akan ngebedah pesantrennya dan bagaimana perjuangannya untuk kemudian bisa masuk ke universitas ternama di Indonesia sebuah prodi yang baru saja mendapatkan sertifikasi dan ini sertifikasi A. Jadi worth it banget buat teman-teman ketahui bagaimana perjalanannya, apakah dia masuk lewat jalur undangan, jalur perjuangan tulis atau jalur yang lain, gue nggak tahu. Nanti kita akan bahas dan bagaimana isi dari ngosan kali ini kita langsung saja simak live berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Maslahah Academy dan bunyikan tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, dan sekarang kita kedatangan namanya adalah Abdul Samsi Abdul Hamid atau dipanggilnya adalah Sam. Apa kabar Sam? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Baru sembuh sih. Apa? Baru sembuh. Baru sembuh. Oh, kenapa sakit apa? Gak tahu. Hah? Apa ya? Ganti-ganti gitu sakitnya ya. Dan Jadi oke. kemarin sempat kayak pusing, batuk, Ah, pusingnya sembuh, oke. terus badan tapi ngedrop, lemes, Badan ngedop. terus pegel-pegel kayak bisa bikin orang nggak tahu kenapa. Salah tidur kali ya. Hah? Sama mungkin ini kali ya, masuk angin karena gue waktu itu suka keluar malam. Oh, sudah keluar malam. Iya. Orang Lo kan emang suka naik tide ya? Ya, iya. Oh, ada yang ngomongin naik tide. Tapi udah berapa lama dari sakit sampai sakitnya sembuh? Enggak, masih 3 hari doang. 3 hari. Gue dengar tadi dari apa? Cirebon ya? Iya, jadi gue sebelumnya ke Bandung minggu lalu. Ah, Udah 2 minggu lalu ke Bandung. oke. Dari gue ke Bandung. Setelah dari Bandung tuh cuma berapa ya? Seminggu kalau nggak salah. Hmm. Iya, seminggu terus gue langsung berangkat ke perjuangan. Ada musibah. Hmm. Oke. Tapi aman ya? Sehat. Kan sehat. Oke. Aman nggak covid kok? Iya. Gue ngerti kalau covid nih. Habis ini kita bubar. Oke. Nah, sibuk apa sekarang, Sam? Sekarang sibuk ya bantu-bantu desain di Mas Lagu, Hmm. sama ikut-ikut project di sekolah startup sama Ostasit. Oke. Iya. Nah, kita langsung kulik nih terkait dengan topik kita kali ini. Sam, lu pesantren dari kapan? Lulus SD. Oh, SD langsung, SMP, SMA Iya, langsung. jadi 6 tahun lah SMP, SMA, jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Di pesantren yang sama. Iya. Itu emang kalau default pesantren itu harus SMP SMA ya atau bisa SMP di mana, SMA di mana? Sebenarnya bisa kayak gitu, cuma apa ya? Waktu itu tuh kayak sebenarnya kayak perjanjiannya 6 tahun memang kayak udah kontrak. Oh, di kontrak di awal. Bukan kontrak sih sebenarnya, kayak gitu kan kita nggak menerusnya nggak masalah, cuman kan ya waktu awal masuk tuh udah ditanya kamu siap sini 6 tahun. Nah berarti emang harus 6 tahun dong kalau tanya begitu kan. Iya. Ya udah lanjutin aja dulu, walaupun sempet kayak nggak betah terusin aja, tangguh. Apa yang membuat tuh kemarin kepikiran buat masuk pesantren? Di mana anak SD yang baru masuk SM, yang baru mau ke jenjang yang lain, apa namanya, ada stigma negatif nggak terkait dengan pesantren? Sebelumnya. Stigma negatif nggak pernah ada stigma negatif tentang pesantren. Ya paling ya cuman jauh dari orang tua, jarang pulang ke rumah, itu aja taunya kalau pesantren tuh. Sebenarnya kalau kenapa pilih pesantren, gue ambil pesantren. Oh gitu. Iya, waktu itu gue kayak apa ya, nggak pede. Gue selalu dari dulu kayak emang nggak pede sih. Hmm. Nggak pede sama nilai sendiri. Yang padahal waktu itu cukup lah masuk SMP yang cukup favorit di Depok. Hmm. Nilainya cukup. Cuman karena udah telanjur kan pesantren dari buka pendaftarannya tuh sebelum nilai UN keluar ya. Setelah gue daftar ulang udah bayar uang muka, nilai UN keluar. Nilai gue lumayan gitu. Udah lanjut bayar uang muka, terusin aja deh. Jadi kayak udah kepala tanggung gitu bro. Iya. Dan tanggung yang gue udah bayar apa namanya uang muka padahal itu ya lu bisa ya buat masuk negeri ya. Bisa. Dan lu kan tinggal di Depok. Terus lu pesantren di Bogor. Iya.
Di Depok ada pesantren ya? Gimana sih? Sebenarnya gini, kalau kita milih-milih kan pesantren itu banyak banget. Ah, Di Depok ada, Bogor ada, di Indonesia banyak. Kalau kita ngomong Indonesia bahkan orang bakal milih yang the most famous Gontor. Gontor ya, Iya Gontor kan? betul. Cuma pikir-pikir kalau misalkan Gontor gue nggak bakal mungkin sampai lulus baru ketemu orang tua sekali. Karena Oh. jenguknya repot. Oh iya 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 Kan, iya. biaya dan sebagainya. Makanya kalau terus nyari terus kita Jabodetabek, apa ya, banyak plus minus sih sebenarnya. Cuma entah kenapa orang tua gua serak di pesantren yang kemarin gua itu, dan juga guanya serak karena ada teman main Temen teman main rumah yang di situ juga ternyata. Walaupun sebenarnya nggak ada janjian, cuman pas udah daftar di situ biasa orang tua lah ngobrol-ngobrol sama orang tua, ternyata teman gua ada di situ, ya udahlah ada teman ini lanjut. Gitu. Yang salah satu yang jadi penguat tuh juga kan ada teman di sana. Iya. Oh, oke, teman dari SD ya. Nggak temen dari SD sih, jadi teman satu RW, cuman emang gua kalau main kan nggak cuma di gangan doang. Oh iya Dari iya. SD itu mainnya ya gang main kenalan sama temen. Ya jadi kenalnya di teman gak main gitu. Banyak yang sana atau cuma 2 orang? Cuma satu. Satu Ya, orang. Ada 2 orang. Satu. Jadi satu orang cukup buat kita buat jadi penguat lo. Ya udahlah, nggak apa-apa dengan temennya ini. Iya gitu. Oke. Tapi ada hal lain nggak selain apa namanya pertimbangan teman atau yang lain lah yang mungkin buat lo akhirnya memutuskan ada pesantren aja ngapa di Bogor? Di mana masa itu lo di Depok terus lo ke Bogor, dan SMP gua ngerasa kayak masih sulit untuk bersikap mandiri. Dalam artian masih nak manja lah. Kayak rasa-rasanya lu akhirnya terpaksa harus mandiri ketika SMP-nya di pesantren. Itu apa namanya, yang lu rasain gimana waktu SMP itu? Waktu SMP gue cuma tahan seminggu terus mewek. Seminggu doang? Iya seminggu terus mewek gue. Ya gimana ya, emang karena nggak pernah jauh dari orang tua, terus bukan nggak jauh, sebenarnya nggak jauh juga sih itu kan kalau kita sekarang mikir sekarang kan. Iya, sekarang. Kalau kita mikir waktu lulus SD itu kan segitu udah jauh ya di Bogor, Depok. Ya gimana ya, nggak ketemu orang tua seminggu pasti ada homesick lah. Homesick ya? Homesick karena ya kalau seminggu ya itu hitungannya bisa dimaklumi lah untuk anak yang baru lulus SD. Kalau seumuran kita kayak kalau seminggu terlalu sebentar kan sih. Pulangnya betul banget. Gitu. Berarti iya oke. Tapi pas hari pertama ngerasa biasa aja. Baru ngerasa tuh 7 hari apa? Iya. Hari ke-7. Kayak hari pertama ya lu dapet temen baru, kenalan, main, Iya. ngobrol, ke masjid bareng. Bahkan gua hari pertama, enggak hari pertama. Hari berapa ya? Nangisin orang gue. Nangis. Iya. Iya, orang. Ya karena bercanda sih, cuman ya kan kita nggak tahu ya, orang-orang berbeda daerah, kita nggak tahu cara bercanda mereka Iya. seperti apa. Ya gua nggak enak hati. Di keluar kamar, gue cariin. Gitu. Apa minta maaf atau mau tangisin lagi? Maaf lah gitu. Nggak enak hati. Iya. Udah ngerasa nyaman tapi ngerasa di hari ke-7 kayak ada yang janggal gitu. Lebih nggak janggal juga sih, lebih ke kayak gimana sih itu kalau udah lama nggak ketemu sama orang rumah, nggak tahu lagi suasana rumah, ya kan, ya kangen aja gitu. Terus ya gue bisa apa saat itu? Mewek. Gue nangis Bener-bener keluar air mata, atau cuman kayak ngerasa sedih di hati atau gimana? ya sedih di hati, ya udah secara nggak langsung kan itu Langsung ngeluarin ya. menimbulkannya buat keluarin mata, cuman nggak yang nggak sampai gitu, cuman yang di kasur diem netes air mata gitu aja. Dalam hati itu kangen rumah gitu. Enggak, itu bisa dijenguk atau bisa pulang berapa kali? Nah kalau jenguk sebulan sekali sebenarnya. Jenguk sebulan sekali. Nah cuman gara-gara gue mewek gitu kan. Oh, lu ketahuan mewek? Iya, dipinjemin HP kan sama Ustadz. Gue telepon orang tua gue, suruh datang. Ya udah datang. Iya. Dulu apa aslinya sebulan sekali dijenguk? Sebulan sekali.
tuh kayak awalnya seminggu, jadi itu nextnya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. baru sebulan sekali. Jadi Langsung bertahap lah, tahap. udah sebulan sekali, ya udah. Agak datang pas bulan juga diganti minggu depan nggak apa udah. Sampai udah santai lah, udah biasa. Tapi kalau untuk pulang ke rumahnya Pulang harus ke 6 rumah. tahun, harus 6 tahun dulu baru bisa Pulang pulang ke ke rumah rumah. kalau libur doang. Oh libur Iya. sekolah ya. Kalau libur dan kalau izin. Izin. Nah kalau izin nih ya gue ngeliat temen senior ya apa ya, pinter-pinter ngangkalin sih. Emang izinnya kemana? Ke pusat izinnya. Ya awal izinnya tuh ngapain? Macem-macem, ada yang bilang izin inilah izin itu, ada yang izin. Waktu itu izin check up diizinin dong. Check up. Waktu itu udah lama. Oke. Check up doang, maksud gua check up. Ada teman gua cerita, gua izin check up, cabut sama orang tua, dia orang Bengkulu. Iya. Izin check up, cabut sama orang tua. Pas keluar dari pondok tuh, ternyata nggak check up ke dokter. Apa? Orang tuanya cuma nanya, sehat nggak? Kakak sehat nggak? Sehat. Oh ya udah, nggak bohong amat kan check up. Iya benar. Udah. Nggak Begitu bohong. doang, temen gua sendiri yang cerita itu. Lu baru bayangnya kalau ada dokter, ada semacam nge-scan apa itu ya. Enggak, gitu doang. Sorry ya kawan kalau lu nonton. Gua bener-bener kebayang endingnya adalah check up, ngecek kondisi lu ke orang tua udah sehat udah Iya. selesai check up. Kelar check up. Sama kayak gitu terus ya gue juga sempat kayak izin, cuman izin beneran sih waktu itu. Orang tua berangkat haji itu waktu gue 3 SMP. Oke. Maksud gue kalau berangkat haji kan ya kita nggak pernah tahu ya perjalanan jauh akan terjadi apa. Ya udah diizinin. Ngomongnya sih apa ya, mau melepas orang tua haji gitu. Mau melepas orang tua haji. Kalau nggak salah gue diizinin gue pulang. Ya ikut acara gitu-gitu kebasan. Nah tapi pas kan harusnya kalau udah izin izinnya cuma sekali kalau orang tua haji, mau lu pelepasan atau jemput. Cuma bisa pilih satu. Iya. Mau lepas atau jemput nih? Iya. Setahu Oke. gue itu. Nah tapi pas orang tua pulang gue izin lagi, tapi bukan izin orang tua jemput orang tua haji. Aneh ada sinus nih. Jadi gue kalau sujud waktu itu suka keluar air gitu, pusing gitu kan. Sinus kan. Iya. Tapi sebenarnya gue nggak berobat, cuman pulang aja, gara-gara orang tua pulang, gue pulang. Ya Allah. Tapi lu bener nggak beli obat sama sekali. Enggak, Lu balik-balik sini tuh masih ada dong atau gimana? enggak, cuman emang yang nggak parah gitu ya. Jadi Oh, nggak gue parah. nggak berasa terganggu gitu sih. Jadi ya udah lah, harus aja. Sekarang sembuh sendiri. Iya, gua jadi karena soal kalau itunya nggak ini ya, nggak konfirmasi ya, bener nggak nih checking? Enggak. Gue yang bener-bener izin tuh waktu itu ya itu yang orang tua aja sama sakit gitu. Gue pernah sakit yang sampai nggak bisa jalan. Pas jalan di pondok lu lemes gitu atau? Enggak lemes. Jadi itu apa ya? Di paha kaki gue ini, paha nih. Waktu itu gue ngerasa kayak pegal aja gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tumbuh kayak bisul gitu. Oke. Gede, bisulnya gede. Apa ya, waktu itu gue bertahan, gue lupa seminggu atau 2 minggu. Bertahan seminggu nggak bisa jalan. Sampai akhirnya pengen UTS, pengen UAS gitu. Yaudahlah pulang lah, jemput berobat. Waktu itu sebenarnya bukan gue yang pengen pulang, tapi si orang asrama gue nelpon orang tua gue, sini minta nomor telepon rumah, pengen teleponin. Pas orang tua gue datang langsung jemput, udah gue buku kan karena kan ujian. Nah, udah gue buku sekarang, gue pulang. Saya belajar dulu. Ya sebenarnya dulu nggak belajar. Udah ya berobat karena emang cukup apa ya, parah gini ternyata emang bisulnya itu bukan bisul yang cuma di luar gitu deh. Udah ada di dalam ini. Di dalam. Operasi. Operasi. Oke, diangkat misalnya. Iya, dan itu sebenarnya bukan izin, kabur gue. Tapi dimaklumi karena emang udah parah. Nah, kabur kan orang udah. Iya, kabur iya. itu gimana? Definisi kabur karena gue nggak izin ke ustadz yang udah perizinan. Tapi apa ya? Nggak even
nggak ngikutin prosedur sih lebih tepatnya. Harusnya Ah. kan izin ke OSIS dulu, OSIS ngizinin ke itu kalau nggak salah. Ribet Nah tapi banget ini, ya. tapi ini orang tua gue datang Hah? ngeliat gua. Nah ada ustadz perizinan tuh datang langsung disamperin sama orang tua gue. Kalau Oh. nggak salah kayak gitu ya, gue ingat gue. Iya, iya. Udah lama juga sih kalau 3 SMP. Iya, iya. Kan belum kuliah. Iya. Berarti nggak definitely kabur banget dong. Tetap ada nggak kelihatan lah Iya, mau iya. pergi gitu. Meskipun emang nggak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam artian kan prosesnya ada OSIS, kemudian ke mana terus ke mana dan pada akhirnya bisa izin kan. Langsung kabur. Dan 6 tahun. Setelah itu lu setelah lulus setelah lulus dari berarti SMP kan, SMP terus masuk SMA lagi di tempat yang sama, Iya. betul ya? Terus apa namanya itu lu tuh belajar literally belajar ilmu agama semua atau ada yang lain? Ada yang lain. Oh berarti pelajaran umum juga dipelajarin. Iya. Cuma sekarang ini deh, gue tanya dulu. Waktu lu SMP, lu pelajarin pelajaran umum yang segitu jumlahnya berat nggak? Berat banget. Gue 2 kali lipat. Karena lu dari ilmu agama? Karena jumlah ilmu agama bahkan lebih banyak daripada jumlah mata pelajaran. Oh iya. Berarti didikannya lebih ini lagi ya. Nah itu padet dong lo di sana. Parah. Dan parah. Gue SMP aja ngerasa padet ya, walaupun pada akhirnya pulangnya mungkin jam 13 atau jam 14 atau paling banter jam 15. Masuk jam berapa? Masuk kelas biasa jam 7, jam 7. Pulang jam segitu. Nah lu kalau sendiri? Sama sih kayak. Oh sama. Tapi masuk 7:30. Ah, Karena kan gue pagi ada tahfiz dulu. iya. Besok juga 7:30 masuk. Pulang menjelang asar. Pulang menjelang asar. Definisi pulang tuh pulang ke ini ya, asrama. Iya. Nah, tapi setelah itu ada lagi kan agenda kan? Ada lagi. Ah. Kan sholat asar wajib di masjid. Pokoknya semua sholat wajib di Sholat masjid. oke sama Iya, sholat di masjid. gitu. Terus abis itu ada pelajaran lagi. Abis asar, setiap abis asar sama setiap abis subuh tuh ada tahfiz. Tahfiz berarti ngejar setoran hafalan. Iya, soal hafalan, murojaah gitu-gitu. Semalamnya ada kajian lagi atau enggak? Malamnya Istirahat. lebih ke belajar mandiri. Belajar Tapi mandiri. wajib. Lu Tapi mau wajib. belajar mandiri gini. Nggak ada pengawas sih sebenarnya. Cuman ya lu mau ngerjain PR, belajar. Perusahaan lu yang nggak belajar ya urusan sendiri. Dan gua nggak pernah belajar. Itu urusan sendiri. Iya, urusan sendiri. Tapi jadi gua dengar tadi temen lu minta HP, berarti lu nggak ada restriksi masalah HP ya? Nggak. Oke. Iya. Tadi kan gua dengar kan ketika lu lagi mewek gitu ya, atau lagi sakit, gua lupa tadi lagi enggak, sakit itu kan. Ustaz yang gimana? Oh, terus kemudian enggak kayak temen lu sini HP lu gua mau Nomor Oh nomor. nomor tabung rumah gua HP gue. Oh. Tapi sebenarnya nggak boleh bawa HP, cuman ya gua sempat pernah bawa. Pernah bawa HP ya? Oke, tapi sebenarnya aslinya nggak boleh megang HP. Nggak boleh. Lalu kalau apa di malam hari belajar mandiri lu nggak belajar lu ngapain bos? Langsung tidur? Iya, gua kadang tidur, main. Kalau dulu sih waktu awal masuk soalnya ya SMP kelas 1 kelas 2 ya di sana teman-teman gua ada kayak ada mainan baru di sana. Ada main baru kan nih? Bikin jepret-jepretan dari karet pakai nembakin cicak kayak banyak. Cicak. Terus temen gua sempat punya senter di situ ruang listrik. Udah di mainan tuh rame-rame. Main gimana? Udah nangkap cicak di setrum cicaknya atau Buset. mau kodok di setrum kodok. Apa ya? Ya kalau kita sih mikirnya cicak mahal dibunuh bro. Apa? Cicak mahal dibunuh. Iya. Iya. Tahu kan? Ya Ya kan gara-gara dia Iya. nyebabin Nabi Muhammad ketahuan ngumpet. Ngumpet di ini ya. Bukan Nabi Muhammad. Bukan. Bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Ibrahim ya? Oh iya, yang dibakar ya. Dibakar. Oh iya, sorry, gua salah. Nah, Nabi Ibrahim itu. Tapi pernah juga Nabi Muhammad gak sih yang hampir Gua ketahuan lupa, ya. gara-gara bunyi cicak Apa? di gua kalau nggak salah. Yang Waktu dicari. gue lupa itu, tapi yang betul Nabi Ibrahim Iya. itu. Next. Oke. Atas topik. Kalau topik. Ya, tapi apa buat nambah insight. Walaupun gue juga masih agak lupa ya apa sih roh yang benar-benar lengkap narasinya. Oke. Nah sekarang masuk ke bagian lu selalu lulus SMA di santai. Terus kemudian udah mulai kepikiran belum? Atau sebelum itu udah mulai kepikiran belum buat lanjutnya itu apakah gue jadi ustadz atau melanjutkan kuliah atau mulai kerja atau gimana? Main kuliah? Main kuliah. Udah milih kan gua karena pas saat itu ada ustadz yang emang lulusan
dia kalau nggak salah lulusan IPB deh, kalau nggak salah ya, lupa juga gue. Ya dia tuh ngasih tahu insight-insight tentang kuliah tuh jalur masuknya ada ini loh. Cuma karena kita santren dan sebagainya, kita nggak ada jalur SNM. Jadi kesempatan kalian di SBM semua jadi mandiri. Tahu SBM, gue masuk apa ya? Masuk apa ya? Masuk apa? IT tadi keren. Siap, IT. SMA di pesantren itu ada pembagian IPS IPA nggak? Ini yang mau diceritain. Sebenarnya gue masuk IPA tuh. Sebenarnya. Cuma nggak entah kenapa waktu itu gue angkat. Jadi tuh ibaratnya gue tuh angkatan pertama yang mengalami perubahan kurikulum. Oke. Jadi ketika udah ditentuin, padahal maksudnya udah ditentuin siapa aja IPA, siapa aja IPS, masuk kelasnya. Tiba-tiba itu nggak apa ya, seminggu nggak ada kelas. Seminggu nggak ada kelas. Okay. Dan nextnya hari kalau nggak salah hari terakhir kelas di minggu itu, Ustadz apa yang datang ya? Udah kita suruh kita dikabarin kalau kelas nanti digabung, nggak di jurusan. Maksud gue PHP banget dong. Kan gue udah masuk IPA. Iya. Udah seneng tuh masuk IPA. Tapi ya kayak lu masuk IPS karena perubahan kurikulum. Enggak, akhirnya jurusannya agama semua. Oh iya. Nah, jurusannya agama semua. Iya, Kan dari dulu nggak jadi agama. Kenapa jadi jurusan agama? Lebih ke formalitas sih sebenarnya. Iya, jurusan agama. Jadi mungkin kan kiblatnya kan ke Gontor ya. Iya. Karena mau bisa dibilang pondok gue pondok alumni, dimana paling uniknya adalah alumni Gontor. Pemegang alumni Gontor. Jadi dia sempat nyantri di Gontor, terus bikin pesantren sendiri. Nah, pesantren di Gontor yang dulunya santri di Gontor terus memutuskan untuk bikin pesantren sendiri. Nah, itu pesantren dibilang pondok alumni biasanya kayak gitu. Pondok alumni. Ya. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi lu tadinya awalnya pengen masuk IT, terus gimana? Lanjut. Iya. Waktu pengen masuk IT, cuma kan gue nggak tahu nih sebenarnya medannya SBMPTN itu seperti apa. Ya udah, gue nentuin dulu lah. Maksudnya kalau ngomong kita masuk IT cuman nggak realistis kan. Iya. Sama gue percuma gitu. Ya udah, gue harus tahu medan dulu deh. Gue harus tahu medan dulu. Baru gue bisa nentuin next step gue harus kemana. Ya udah gue SBM IPA. IPA. Pilihannya IT semua. Keren. Iya. Apa? Kalau nggak salah gue pilih ITB, ITS, ITB, ITS kalau nggak salah. Oke, apa ya? Fasilkom semua tuh? Iya. Oh, oke. Stay ITB, Teknik Komputer UI, sama Teknik Informatika ITS. Teknik komputer nggak Fasilkom? Kan? Apa IT itu yang kayak lo ketika kenapa ngambilnya Fasilkom? Kayak masih awam gue waktu itu. Belum riset dalam. Oke. Lanjut terus. Nah, kan ya itu sebenarnya pilihan asal yang emang mustahil buat gue. Terus apa yang dipilih? Jadi karena pengen tahu medannya dan. Yaudah ketika gue jadi pas persiapan SBM gue cuman belajar TPA. Iya TPA. Enggak TPA doang sih. Apa sih? TKD TPA ya? Gue lupa gitu. Ya pokoknya itu yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ya, dasar benar. Ya kan? Tes IPA gue nggak belajar. Oh. Karena emang anjir nyataan waktu gue coba memahami gitu. Ya udah gue coba aja dulu SBM. Gue kerjain itu semuanya. Nah, kalau IPA kan IPA dulu ya? Iya. Kerjain kan? Gue buka hal pertama. Wah, gue buka semua yang gak ada yang gue bisa. Lu sama sekali gak belajar bro? Atau udah kayak cuman ngetes aja udah? Jadi, apa ya, aja? karena gue mikir cukup gak ya yang dipelajarin di kelas waktu dulu. Oh, iya lu sempat IPA juga berarti ya? Sempat maksudnya belajar IPA yang cuman nggak seintensif anak-anak umum apa umum tadi? iya, anak-anak umum rasain gitu loh. Nah, jadi ketika gue mikir di situ, wah ini gak cocok IPA itu. Gak ada nyangkut gitu ya? Gak ada nyangkut. Iya. Maksud gue salah di mana, salah di gue atau salah emang dibatasi kan kurikulum kita nggak tahu. Jadi ya
udah dari situ gue pikir nggak cocok nih. Next gue ujian mandiri. Oke. Gue ambil sosum. Udah tuh gue juga nggak belajar sama sekali. Tetap gue ambil yang keren-keren juga, akun meme gitu-gitulah. Oh siap. UI, UGM gitu-gitu yang emang nggak mungkin gue masuk. Kenapa lu minder sih? Hah? Kenapa lu minder? Apa ya? Nggak tahu. Gue nggak jadi mungkin karena ya gue sempat mengalami perundungan. Oh pernah Ya, dirundungin? nggak cuman nggak yang sifatnya fisik gitu sih. Oh. Ya biasa lah anak kecil gitu sih. Iya, iya. Nah, Tapi lu di pesantren termasuk yang biasa aja tuh, yang termasuk yang jenius atau gimana? termasuk yang tengah-tengah. Tengah-tengah arti, standar aja. Untuk keseluruhan. Iya, iya. Tapi untuk ilmu eksak gue lumayan dipandang. Oh, main depan. Ya kayak MTK gitu-gitu nggak sih? Eksak kan itu namanya. Iya, iya, Iya. eksak gimana eksak. Cukup dilihat lah kalau masalah pelajaran kayak gituan. Oke. Nah, terus kembali tadi yang masa lu mulai beli sosum. Terus gimana? Ya udah pas gue ngerjain tuh. Ini ada yang gue bisa nih. Oh, siap, udah mulai ini ya. Ada secara apa? Oke. Lu bisa nih. Sejarah ada yang bisa. Sosiologi. Logik banget sih tapi gue bisa nih. Iya. Tuh. Geografi. Gue lupa ada yang bisa atau enggak. Ekonomi juga ada yang bisa. Nah dari situ gue pikir, adalah gue masuk ini aja, masuk sosum. Jurusan gue belum nentuin jurusan apa, mau masuk sosum jurusan apaan. Yang penting gue milih udah nentuin mau masuk apa. Nah dari situ kan gue udah nentuin langkah gue depannya. Gue mau belajar sosum berarti kan. Ya udah. Nah untuk gue nggak tahu nih untuk langkah selanjutnya gue harus kemana. Gue mau belajar sosum. Tempat bimbel yang baik, yang murah juga tentunya. Nah karena gue udah pesantren, gue nggak punya temen lama, gue temen SD udah nggak tahu kemana kan. Cuma ada satu temen SD yang gue inget rumahnya, ya dan yang gue inget rumahnya, dan kayak gue samperin deh, gak enak juga kalau tiba-tiba nyamper kan. Udah gue cari tuh semua sosmed kayak nama kan gue inget nama lengkapnya, Facebook lah, Line lah, gue coba-coba ID namanya ada ketemu di Line ternyata. Kalau nggak salah ya di Line. Dan gue hubungin, woi apa kabar lu? Ini gue Samsi gue bilang. Oke. Nanya-nanya, gue nanya-nanya tentang ya gimana lu masuk mana? Belum gue gimana? Terus lu mau ngapain? Nice, gue mau bimbel deh kata dia gitu. Ikutan dong, gue bilang kayak gitu kan. Nah di situ gue bilang, oh yaudah deh, ada temen nih. Terus gue nanya bimbel di mana? Di situ pak. Gue sebutin kan ya, kita nggak ngiklan kan? Iya ngiklan, oke. Nah, gue datang salah satu cabang bimbel itu. Terus gue dapat brosur. Terus gue hubungin dia lagi. Cuy, gue habis dari sini nih, yang di sini. Oh kalau buat buat SBM mah Sam, terkenalnya di itu yang di sana. Oh ya udah. Oke. Itu. Terus gue ngatur waktu buat kesana. Gue udah kesana, mendaftar. Gue tanya teman gue, cuy gue udah daftar. Lo gimana? Nggak jadi bimbel, gue masuk Bundar. Waduh. Gak ada temen nih gue dong. Iya. Aduh, gue sendiri nih. Sendiri nih gue bilang. Ya udah dah jalanin sendiri. Gitu. Udah gue bimbel dari situ. Nah pada sampai saat itu kan gue belum nentuin mau masuk jurusan apa. Udah nunggu bimbel. Ya udah jalannya dulu. Nanti gue nilainya bagus di mana, baru gue nentuin mau masuk jurusan apa. Jadi lu di bimbel itu kalau kan tahun ini ya? Iya. Nyoba tahun itu emang dibiarkan tahun atau memang kayak sempet gagal? Enggak. Karena kan dua tipe ya, yang meniatkan tahun ini kayak emang belum siap atau memang yang gagal di SBMPTN pertama. Iya, karena memang SBM pertama. Tapi sebenarnya gini, karena gue emang nggak tahu hal-hal tentang kayak gituan kan, bimbel dan sebagainya. Jadi ya gue rencananya emang rencana belajar, kan gue nggak tahu mau belajar di mana pada saat gagal itu. Jadi lu masuk bimbel setelah gagal atau sebelum gagal? Setelah gagal. Oh, berarti sebelum
sebelum lu masuk bimbel belajar mandiri dong. Iya. Iya. Di pesantren kan masih pesantren gua. I see. Itu belum disahkan untuk kemudian pulang ke rumah. Belum. Jadi setelah UN, tuh emang kita kayak nggak ada kegiatan. Udah kita apa ya? Kayak nggak ada kegiatan, lu bayangin tiap hari bebas olahraga. Main futsal. Iya, bebas olahraga, bosan banget gua bilang. Pulang langsung pulang. Pulang ke rumah seminggu, balik lagi kita nggak betah di rumah. Bosan. Oh iya. Iya. Kok tiba-tiba merubah terjadi kayak beda ekosistem ya kok. Iya. Loh. Bentar. Aneh sih. Ya balik lagi tuh ya pesantren. Iya, kayak bosan cuy kan. Pegang HP gitu kan. Bosan udah pesantren lagi. Pesantren karena ada teman gue yang ngabdi kan jadi pengabdian di sana. Jadi usah pengabdian ya udahlah. Ke sono nginep. Tinggal di kamar yang teman gue yang pengabdian itu. Ya, ini menarik. Jadi setelah 6 tahun pesantren malah jadi nggak pengen di rumah. Bukan gak main di rumah. Jadi kayak udah gimana ya? Udah lama di pesantren, udah apa ya? Susah jelasin ini. FYI, Ya. waktu sudah sangatan gue nangis. Oh, karena mau pada pisah atau iya, gimana? karena mau pada pisah. Oke. Udah ikatan batinnya udah kuat banget ya Iya. masing-masing orang ya. Udah pada mau pisah dan ya udah nih lu hidup di sini dalam satu naungan sama apa ya? Cinta pondok juga sih. Iya. Bukan doktrin sih, cuman emang tumbuh aja gitu. Iya. Iya, oke. Iya, jadi ngerasa hidup banget ya. Loh, gua udah pindah nih. Iya. Loh, gua pindah ke pesantren, udah nggak di rumah lagi. Kayak gitu nih, makanya waktu ketika dikasih kebebasan gitu ya. Pulang, bebas nih. Seminggu bebas. Ya lu bayangin sih, kalau teman-teman, kalau gue ngabain temen SD gue kan dia ada temen SMP, ada temen SMA, gitu kan. Gue temen SMP dan SMA gue di pesantren. Ketika itu udah nyebar semuanya. Iya. Nggak tahu kemana, maksudnya ke rumah masing-masing gitu kan, yang mana nggak deket-deket juga, yang deket cuma satu tadi yang gue bilang. Iya. Kan gue udah 6 tahun bersama dia, main sama dia lagi, gimana cuy? Bosen banget gue. Iya. Jadi kalau main sesekali sih nggak apa-apa, kalau tiap hari kan ya buset. Iya. Oke. Ya udah, bosen, langsung lagi. Lalu lu belajar sana ya, belajar barengan. Mereka pada berniat kuliah semua atau ada yang? Nah, jadi emang ada yang udah nentuin gitu loh. UIN Bandung buka, dasar UIN Bandung langsung keterima ada. Oke. Iya, ada yang emang beberapa. Ya gue nggak nyebut orang dalam, tapi ya gimana ya. Oke. Gampang masuk lah ya dia. Iya. Itu dah ya, yang kayak gitu-gitu ya udah keterima aja. Iya. Juga yang teman-teman gue yang emang sebelumnya nggak kelar nih di pesantren nih, jadi dia keluar duluan. Ada yang di Unpad, ada yang di mana gitu, bisa. Akhirnya mereka, dan menurut gue oke, gue telat. Menurut gue telat, bukan dalam artian telat secara harfiah, telat gimana ya? Gue telat menentukan keputusan gitu. Telat gua mau di mana gitu. Iya, coba gue apa ya, punya tekad bulat gue nentuin keputusan itu, gue belajar serius, sebenarnya bisa aja, Bisa langsung ini ya. Soalnya kalau kayak gitu kan ibaratnya gini, pelajaran agama udah banyak gitu ya. Udah cukup pusing dah sama pelajaran agama sebenarnya. Serius, gue nggak mana yang Arab semua, Arab gundul semua ya kan. Yang mana ketika belajar itu diterjemahinnya ke dalam bahasa Arab lagi. Arab gundul terjemahan ke bahasa Arab. Pokoknya Iya, dijadiin oke. Misalkan gini, bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arabnya ini deh. Mikrofon misalkan. Iya. Gue lupa lah bahasa Arabnya apa. Iya. Nah, ketika ditanya artinya apaan? Dijelasinnya pakai bahasa Arab. Yang oke. dia yang bisa
nyambungin Menguatkan suara, suara, menguatkan suara. nyambungin ke speaker Kecil. gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Contohnya. Iya, oke. Jadi menerjemahkan satu benda berarti ya, satu hal dengan ya bahasa Arab lagi gitu. Iya. Kayak orang yang baru tahu aja ini apaan mic, oh apa micnya, mic itu apaan, oh mic itu adalah gini. Iya, kayak gitu. Oh, oke, itu repot gitu. Iya, jadi apa ya, menentukan. Jadi sebenarnya gue dapet juga IPA IPS. Bukan IPA IPS, maksudnya fisika, kimia, ekonomi, geografi, sosial dapat semua. Dapat semua. Cuma yang karena gue pikir gue pusing sama ini lah, gue harus pilih salah satu. Gue pilih aja ini yang paling banyak ini pelajaran. Oke. Nah, terus kemudian pada akhirnya lu memilih ekonomi Islam UI. Itu pilihan keberapa, bro? Jadi gini bro, gue kan nggak punya pilihan ya. Gak punya pilihan. Pada saat itu nggak punya pilihan. Jadi selama tryout itu ya udah gue pilih aja tuh yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Nilainya paling tinggi di sosum. Maksudnya yang di siswa itu yang paling tinggi nilainya? Bukan. Jadi kan kayak ada range nilai gitu tiap jurusan. Nih jurusan ini tuh range nilai lu mau sampai situ segini. Oh, oke. Dan Yeah. paling tinggi tuh manajemen akuntansi kalau nggak salah ya gue Iya, begitu. akuntansi kayaknya. Gue begitu. Iya. Udah gue beli itu aja, terus selama sekian banyak tryout yang udah gue jalanin nggak pernah nyampe. Oke. Iya. Iya. Waktu itu sisa berapa kali tryout lagi ya? Nggak banyak lah. Iya. Di bawah 5 seingat gue. Iya. Jadi Mulai rasional. Gue langsung nurunin ego nih kan. Apa ya yang kira-kira kemungkinan besar gue masuk, gue nggak mau ulang lagi. Iya. Kemungkinan besar masuk kan jurusan baru lah. Jurusan baru. Oke, lu udah tahu itu jurusan baru. Nge-ekspor gitu jurusan baru. Jadi dikasih tahu. Oke. Jadi kayak bimbel di situ tuh ya nggak cuman dia lu diajarin latihan soal, nggak cuma gitu, cuman kita dikasih tahu insight-nya gitu. Oh. Nih kalau masuk jurusan yang emang bagus, jurusan yang dengan universitas bagus, tapi nilai nasional yang dibutuhin nggak harus gede banget. Oh. Ini. Buat IPA ini. Buat sosum ini. Oh dulu beli itu deh, coba deh. Sekarang langsung masuk gue. Oh siap. Terus lu langsung yakin ya? Wah Iya, ini gampang nih. Ini nih. Iya. Sebenarnya bukan yang mikir ini gampang. Langsung masuknya juga nilai gue nggak gede gitu, cuman yang pas cukup ngelebihin dikit lah, nggak jauh. Okay. Wah bisa sih masuk nih. Nah cuma gue tetap ngejar terus itu yang gue bilang meme atau akun itu. Nggak sampai udah pas ketika SBMPTN ya udah gue pilih jurusan yang tadi semua. Ekonomi Islam semua gue pilih. Ekonomi Islam semua? Sama ada manajemen di UIN. Jadi UI Ekonomi Islam, Unpad. Unpad Ekonomi Islam, terus UIN. UIN Manajemen. Nah Okay. sebenarnya gini bro, gue pengen kuliah jauh tapi nggak boleh. Itu gue pilih UIN, UIN-nya UIN Jakarta ya? UIN Jakarta. Terus Unpad Bandung dulu. Ya itu sebenarnya Apa sekedar itu? enggak, itu sebenarnya toleransi yang dikasih orang tua gue. Paling jauh Bandung. Oh, oke. Karena ada kampung lu di situ ya? Iya. Oke. Terus? Ya karena Bandung paling mudah dijangkau lah dari Depok. Iya. Ya ada Bogor Pak, IPB waktu itu ada ekonomi syariah nggak sih? Udah ada ekonomi syariah belum sih? Nah gini bro, waktu itu gue ngeliat IPB, lu masuk jurusan apapun tetap harus dari IPA. Oh tetap harus ini ya, harus ngerjain SBMPTN IPA ya? Iya, seingat gue kayak gitu. Iya, IPB kayak gitu ya. Dengan gue juga gitu. Walaupun dia ekonomi syariahnya harus ada IPS ya. Iya. Cuman tetap harus IPA ya. Iya, seingat gue. Makanya gue nggak milih IPB. Oke, lanjut. Kayak gitu. Jadi kenapa sih nggak boleh? Gue bilang gak usah jauh-jauh lah katanya bang. Udah 6 tahun nggak di rumah. Ya langsung jelek gue tuh. Udah Iya, benar. Masa lu ngekos lagi, ini 4 Iya. tahun lagi nambah 10 tahun dong ya. Iya, udah langsung nurut deh gue. Cari yang deket-deket. Ya gue bilang doain aja deh dapat yang deket. Kita milih UI. Masih doain juga tuh dapet. Oke, UI dia SBMPTN ya, bukan disimak ya. Iya. Tapi ikut simak juga. Sima ikut juga. Milihnya apa aja nih? Milihnya sama. Ekonomi Islam UI. Milih ekonomi Islam, bisnis Islam,
Islam. Apalagi ya, lupa gue. Nggak tahu. Ya, lupa. Lupa ya. Udah lupa. Lupa ya. Karena gue simak kan 2 kali ya. Simak 2 kali. Iya kan yang sebelumnya gagal juga. Oh iya kan. Oh bahkan sebelumnya nggak tahu ya. Oke. Terus kesimak. Terus akhirnya masuk di ekonomi Islam. Iya. Nah pertanyaan gua nih. Lu ketika masuk ke ekonomi Islam memutuskan, gue yakin ada beberapa variabel pertimbangan, ya kan ya. Kayak misalkan ya mungkin nggak cuma sekedar bahwa itu gampang diraih, tapi kayak misalkan wah ini apa namanya FEB nih, bawa nama FEB nih, atau nggak bawa nama UI nih, atau apa namanya atau yang kalau lu religi banget, wah ada Islamnya nih. Itu gimana lu? Yang mana tuh? Gua yang termakan omongan orang bahwa ekonomi Islam sedang berkembang. Yang lu makan emang kan? Iya. Oh, oke. Gue yang termakan omongan orang bahwa ekonomi Islam sedang berkembang. Terus? Jadi ya udah, masuk aja dulu. Kayak mikir prospeknya bagus mungkin. Oke. Pas gue masuk nih, lulus nih kan. Wah, susah nyari kerja. Susah jadi kerja. Iya, maksud gue gini. Bukan karena susahnya ya, gimana ya? Kan mungkin target anak-anak ekonomi Islam ekonomi Islam mau masuk kerja paling banter di perbankan syariah. Oke. Dan 3 perbankan syariah harapan kita merger. Terus gue mikir gimana mereka mau open recruitment, sedangkan pasti mereka ada pemangkasan Ya karyawan. Iya kan? Efisiensi gitu. Oke. Ya udahlah, tapi ternyata buka, tapi teller. Selamat pagi, assalamualaikum. Teller beneran lo. teller deh gue. Oke. Enggak, maksud gue gini, gue bukan meremehkan pekerjaan teller, cuman karena emang itu bukan pekerjaan yang gue harapin. Begitu, bukan gue meremehkan pekerjaan teller, bukan yang lo harapin lah ya. Ya cuma bukan yang gue harapin. Nah, tapi kan ya waktu itu kan apa namanya ya isu merger itu kan lu ada lah ya waktu lu 2015 malu ini dan tapi isu lu susah dari kerja di ekonomi Islam baru sekarang kan ya, bukan dari awal ini, baru pas awal masuk atau gimana? Apa? Isu lu ngelihat bahwa ekonomi Islam tulisannya susah nyari kerja. Susah nyari kerja. Nah, tadi yang lu bilang susah nyari kerja kan? Ternyata susah. Sekarang sekarang ya, berarti bukan mindset di awal ya. Mungkin gini. Mungkin bukan karena jurusan juga ya, mungkin karena semua anak jurusan manapun akan susah nyari kerja di masa pandemi ini. Jadi yang banyak faktor sih, nggak cuma jurusan mungkin. Kalau kita lihat. Oke. Nah, berarti kan ya tadi ya, lu masuk ke sini karena masuk ekonomi Islam UI karena ada omongan bahwa ekonomi Islam sedang berkembang. Iya. Ya. Dan lu melihat banyak potensi ya. Katanya banyak potensi ketika gue masuk sini nanti gue bisa meniti karir di lu pernah kepikiran nggak sih? Udah kepikiran belum sih ada karir yang bakal lu raih pas masuk ekonomi Islam? Apa ya? Atau sekedar pengen belajar dulu aja lah? Gini ya bro, gue kuliah kayak ada formalitas kuliah lah, yang penting lulus. Formalitas. Jadi gimana ya? Gue kalau nggak ada tujuan ya nggak akan sekuat tenaga buat mencapai itu gitu. Oke. Gue sekuat tenaga mencapai UI karena gue ada tujuan UI. Udah tujuan gue. Udah sesimpel gue dapet UI udah kelar. Oke. Ini nggak jangka panjang yang pokoknya tujuan gua UI udah. Iya, kalau dilihat gue emang orangnya jangka pendek banget. Selalu jangka pendek ya. Iya, selalu jangka pendek. Apa yang gue kelihatan di mata yang bisa dicapai, ya dicapai aja dulu. Nanti pasti ada capaian berikutnya. Gue mikir kayak gitu. Berarti nge-create capaian baru ya, goals baru ya. Iya. Nggak kayak orang yang ngerangkai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak gitu ya. Oke. Nah, lu sampai berarti tujuan lu intinya masuk UI dong. Bukan ekonomi Islamnya. Yang penting UI-nya. Oke. Nah, terus ketika lu masuk ke ekonomi Islam yang pertama kali lu rasain apaan? Apa ya? Pas kapan ini? Iya pas pertama kali masuk. Pertama kali ngerasain waktu OPK. Apa yang kalau OPK itu lalu umum ya. Iya itu nanti pasti ngerasain FEB-nya dong. Tapi gue juga tuh dikulik karena gue yakin pesantren sama kampus jauh berbeda. Jangankan kampus dengan SMP pesantren sama kampus, SMA dengan kampus aja udah rasa beda banget. Terus gimana? Lu ada ini berarti ada semacam bahasa itu culture shock ya, kaget ya. Gini. FYI. Oke. Teman-teman gue ngira gue Kristen.
lu dipanggil Sam atau karena dia nggak tahu nama panjang lu? Mungkin nggak ada Sam juga kan, dan muka gue kayak nggak kelihatan musim nggak sih? Ya lu bayangin, lu sekarang lihat gue berkumis berjenggot, sekarang bayangin gue tambah kumis dan jenggot. Iya. Sipit, ya kan? Kayak gitu dah. Orang nggak expect gue muslim, jadi ketika ayo sholat, lu sholat Sam, digituin. Gue lupa siapa waktu itu, cuma gue pernah ngerasain hal kayak gitu. Gue kira lu non muslim. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah jadi kalau emang kultur shock, sebenarnya gue tuh sebenarnya apa ya, takut mengakui bahwa kalau gue pesantren, karena gue takut anak-anak tuh jadi segen gaul sama gue. Gitu. Jadi gue sebisa mungkin ngumpetin, cuman yang pada dasarnya ya gimana ya, ya udahlah keungkap juga kan, kayak gituan kan. Kayak teman-teman gue di ya udahlah. Iya. DNF. Iya. Banyak juga yang masuk situ. Iya. Termasuk kawan kita Bang Torik maksudnya. Oh. Iya. Perjuangan. Banyak yang masuk situ ya. Ya udah, tahun-tahun juga gue pesantren. Iya. Oke. Berapa lama lu bisa beradaptasi di FEB dengan culture yang berbeda, sangat jauh berbeda? Kalau misalkan beradaptasi atas apa ini? Atas Kultur perbedaan pergaulannya culture, ya, kah? pergaulan, pokoknya sampai lu merasa udah nyaman lah. Kalau nyaman sih gue nyaman aja, karena pada awal masuk ya itu karena banyak temen waktu di bimbel kan. Ya udahlah, gue main sama mereka terus tuh awal-awal. Iya. Nongkrong di movie lah segala macem, sampai endingnya jarang banget nongkrong di movie Pak. Munya pindah jadi jadi kafe gue main. Oke. Ya, itu selama berapa lama? Tiba-tiba lu berubah habit Ke kafe ya? Iya, jadi kafe. Itu cukup lama sih. Cukup lama, setahun, 2 tahun. Sebenarnya awal dari movie pindah dulu ke Sekre ABC apa? Iya, ABC organisasi kan. ABC. Nah setelah ABC kelar gue bingung mau kemana. Kafe. Ya udah, teman-teman kafe yang mau nampung gue. Iya. Bocah-bocahan mereka ya udah ikut ya. Oke. Nah, mulai beradaptasi dengan suasana apa sebagai apa ya? Ya golongan-golongan kafe ya, kafeia. Iya. Gitu dah. Karena emang pada dasarnya apa ya, gue kurang bergaul sih waktu itu. Karena emang setiap waktu kosong gue jalani dengan kebucinan gue. Siap. Bos. Dulu. Iya, dulu. Jadi ya gitu, karena itu gue jadi apa ya, kurang punya banyak teman sih kalau gue rasa karena emang setiap waktu kosong gue ya udah gue habisin Ngebucin. Oke. Iya gitu tuh. Enggak. Pesantren juga manusia. Iya, juga manusia. Sama aja. Enggak salah pesantrennya. Iya, jangan salah pesantrennya, salah saya. Jangan salah pesantrennya. Iya, pada akhirnya semua kembali kepada manusianya. Iya. Pesantren udah memberikan yang terbaik pastinya ya. Tapi manusianya kembali lagi gimana cara Ya gitu deh. ininya lah. Oke. Nah, kita masuk lagi di ekonomi Islamnya. Lu ngerasa nggak sih kayak beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin nih ya teman-teman lu yang lain yang basically adalah sekolah umum itu lebih bagus daripada daripada lu nih di pesantren ini, dan lu ngerasa minder nggak tuh? Atau merasa kayak nggak, sama aja kok gue sama yang lain bisa-bisa aja kok pelajarannya? Justru gue nggak ngerasa minder gitu. Apa ya, gue bukan orang yang insecurean sih dari dulu. Nggak overthinking ya lah ya. Nggak insecurean, gue overthinking. Mau apa ya, mau istilahnya gue diselingkuhin juga gue nggak mikir bahwa cowok yang jadi selingkuhan cewek gue tuh gue lebih baik dari gue nggak mikir kayak gitu. Gue baik dalam, maksud gue keren dalam diri gue sendiri. Udah bodo amat orang kayak gimana. Ya berarti lu kayak biasa aja lah ya. Ya let it flow aja lah. Iya, mau orang pinter kayak siapa juga ya udah, gue cukup tahu pinter. Udah ya? Udah, pinter keren lu. Udah biasa aja.
Nggak kayak tuh dia bisa pintar ya, kok gue gini-gini aja stagnan ya. Kayak gitu ya. Itu yang bikin gua malah juga ya. Gak mengevaluasi diri, jangan ada. Jadi kan terus sendiri. Bahaya juga, tapi ya udah, tapi kadang-kadang ini juga jadi nyaman sih. Maksud gua ketika lu nggak overthinking, nggak jadi beban, Iya. kan. Kuliah lu jadi nggak jadi beban dan jadi selesai gitu, kayak selesai kan. Ya jadi ya makanya gue sampai saat ini ya gue happy aja dengan keadaan gue kayak gitu. Iya, nah, akhirnya selesai juga kan, 4 Ah. tahun tepat waktu juga kan lulusnya, nggak ada kendala, nggak ada apa. Oke, nah setelah lu masuk ke ekonomi Islam ini nih, insight apa yang lu pelajarin dari prodi ini? Insight apa? Eh. Sebenarnya gini loh, lu nanya prodinya apa? Ilmu ekonomi Islam, sorry, ini nggak mau ada prodinya, ini nggak bahas soal ilmu ekonomi Islam, keilmuannya, ya. bukan prodinya, bukan sebagai institusi, soalnya tapi keilmuannya. Pada dasarnya ini tuh cuma membangkitkan ilmu yang telah lama hilang. Kalau gua apa ya? Gua lihat. Oke. Bukan hilang sih. Apa ya? Gua nggak tahu nih penerapan ilmu ekonomi Islam ini tuh dari dulu selalu berjalan dari zaman Nabi sampai sekarang ataukah sempat hilang, gua nggak tahu. Karena apa ya, kalau kita telisik sejarah kayak ada yang kosong nggak sih? Ada Ya yang nggak? kosong. Maksudnya itu gimana definisi kosong tuh? Apa ya, nggak semuanya kita tahu gitu loh. Oh, ada yang kayak terlewatkan yang tidak disampaikan. Iya, pasti ada kayak gitu nggak sih sejarah? Oke. Iya, ada ditutupi lah. Iya, Ya. jadi ya udah, mungkin ini lebih ke membangkitkan yang dulu berjaya gitu. Berarti yang kayak tapi membangkitkan semangat keislaman itu juga kayak gitu. Bangkitkan keislaman. Atau gimana? Oh, iya dah. Gimana ya? Lebih ke kalau ekonomi Islam sih lebih ke mana ya? Kalau Just to know aja sekedar enggak just know juga, gue sebenarnya ingin ikut andil sebenarnya dalam perkembangan, cuma apa ya, kalau kita ngomong tentang keislaman, jiwa keislaman sebenarnya gue lebih nangkep ke kesejahteraan sih. sejahtera. Pada dasarnya kan sistem ekonomi Islam ini dari zaman Umar bin Abdul Aziz mensejahterakan, Iya. mensejahterakan umat Islam doang. Iya, sangat semua. Iya kan? Betul. Semua kalangan. Iya. Ya, berarti ada insight soal kesejahteraannya. Oke, kita udah mau masuk ke azan maghrib, 1 menit lagi atau sekitar cepet 2 menit lagi. Emang gak kerasa kalau ngobrol itu, emang gak kerasa tiba-tiba azan maghrib aja mau berkumandang. So terakhir Sam, buat pesan-pesan anak-anak yang mungkin kayak pesantren yang ngerasa minder ketika mau memilih jurusan, yang ngerasa bahwa kuliah itu gue nggak mungkin kuliah deh kan gue pesantren ya, gue nggak sepintar mereka yang di negeri atau di swasta kayak gitu. Gimana pesan terakhir? Apa ya, nggak peduli apapun latar belakang lu, kalau lu mau berusaha pasti lu bisa. Oke, simple. Simple, tapi insya Allah itu kena juga ke teman semua, dan ini udah ada kisahnya, udah ada membuktikan. So let it go aja, apapun yang terjadi, jangan merasa minder, jangan merasa bahwa lu paling kecil atau merasa lu paling rendah. Tetap semangat aja buat mencapai tujuan yang udah lu tetapkan. Oke, thank you Sam atas waktunya, atas insight-nya semua, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa saksikan rekaman ulangnya di YouTube. So thank you dan see you next Ngosan Senja episode ke-11. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.